Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safi'ina wa man tabi'isani ila yaumiddin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di dalam bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada waktu yang bersamaan, kita pun berada dan masih dalam kondisi pandemi. Tetapi di dunia hari ini pun tidak tinggal diam akan kejadian itu. Terbukti obat berdatangan dan begitu banyaknya ilmu yang harus dihadirkan. Sesuai dengan tema hari ini, inilah yang berusaha yang kami angkat, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, karangan Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Janusi menjelaskan ada 6 perkara di dalam ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh itu, yang pertama harus cerdas, yang kedua harus semangat, yang ketiga harus sabar, yang keempat harus memiliki biaya, yang kelima memiliki guru, dan yang keenam memiliki proses yang panjang. Itulah sebabnya mengapa ilmu pengetahuan begitu betul-betul sangat dibutuhkan oleh setiap insan, utamanya orang-orang Islam. Mengapa demikian? Karena Al-Quran sendiri menjelaskan dalam Quran turun pertama kali, yaitu Iqra, bacalah. Baca yang dimaksudkan ternyata para ulama, para kiai, para guru-guru kita khususnya di Indonesia adalah berbicara tentang membaca, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan membaca teks-teks dari buku-buku atau referensi, tetapi ternyata membaca di sini diperankan adalah untuk memahami, mengetahui, memberi solusi, bahkan ikut serta di dalam melakukan tindakan-tindakan untuk masyarakat, untuk negara, bahkan dunia yang hari ini membutuhkan peran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu yang dimaksudkan ingin berusaha kita perankan di dalam setiap aspek kehidupan. Pertama, ilmu pengetahuan cerdas yang dimaksudkan sesuai dengan taklid Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat menjelaskan. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, apabila aku membunuh, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobatku?" Imam Syafi'i kemudian menjawab, "Tidak akan mungkin. Apabila engkau membunuh, maka Allah tidak akan menerima tobat dan menerima maafmu." Di waktu yang bersamaan, murid bertanya lagi, "Wahai guruku, apabila aku membunuh umatmu, apakah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatku?" Imam Syafi'i kemudian menjawab, "Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, insya Allah segala dosamu akan diterima." Murid ini kemudian terheran karena pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda, jawaban pun berbeda. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan jawaban dari pertanyaan muridnya. "Wahai muridku, ketahuilah, pertanyaan pertama mengapa aku mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima tobatmu, karena orang yang bertanya adalah orang yang ingin potensinya membunuh orang. Kemudian yang kedua, kenapa aku katakan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Pemaaf, karena orang yang bertanya adalah orang yang telah membunuh umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah kemudian mengapa ilmu pengetahuan perlu difahami, bukan hanya pada konteks tekstual, tetapi konteks kenyataan dan realitas. Artinya apa? Bahwa di kehidupan kita mungkin akan diibaratkan sebuah karet yang harus menentukan keputusan ketika dalam kondisi dunia atau masyarakat, bahkan keluarga kita mengalami persoalan-persoalan, bukan hanya mementingkan teks tekstual, tetapi juga melihat konteks di mana kita berada. Oleh karena itu jelas, proses ini pun dijelaskan dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa ilmu ilal lahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Proses kedua yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah terkait tentang ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses. Sebagaimana
dijelaskan oleh Imam Syafi'i selanjutnya bahwa setelah sholat yang penting adalah menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu proses ini akan berbenturan dengan realitas kehidupan sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. I'mal li dunyaka ka innaka ta'usu abada wa i'mal li akhiratika tamutuku wa innaka tamutu gada. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Maksudnya ialah proses menuntut ilmu bukan proses bagaikan orang menyirami, tetapi kita akan dibentuk oleh proses waktu yang panjang. Bagaimana kita memperoleh ilmu itu, dengan bagaimana kemudian kita melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat. Kesungguh-sungguhan inilah yang dimaksudkan. Jangan sampai persoalan kita mempunyai ilmu pengetahuan di bidang agama, tetapi ingin mengambil alih persoalan-persoalan yang ada di politik. Meskipun di dalam kajiannya segala ilmu perlu dikuasai, akan tetapi secara prakteknya kita harus kembali kepada apa yang menjadi basic dari setiap ilmu itu. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan terkait dengan ilmu pengetahuan adalah proses ilmu adalah proses kesungguh-sungguhan yang akan mengangkat derajat setiap orang di antara kita, khususnya orang beriman. Yarfa'ullah alladhina amanu minkum wallasina utu ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau kita hanya berpikir bahwa ilmu sudah cukup, maka itu adalah sebuah kesalahan. Karena setiap penjara akan didetailkan dan diberikan fakta bahwa yang mengisinya bukan hanya orang bodoh, tetapi banyak dari sekian yang terdeteksi adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu derajat yang dimaksudkan ilmu adalah orang yang memiliki moralitas, memiliki akhlak. Oleh karena itu memang betul apa kata guru kita dahulu, bahwa yang ditaklin dalam kitab Ta'lim Muta'alim kembali, bahwa budi pekerti, akal yang sedikit lebih baik daripada ilmu yang melangit namun tidak bisa memandang manusia dari segi kehidupannya. Inilah yang mungkin sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk menutupnya saya ingin mengatakan sebuah syair yang sangat saya sukai di dalam tengah-tengah kehidupan kita terkait ilmu dan adab, yang berbunyi seperti ini. Allahul kafi rabbunal kafi kasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Demikian akhirul karam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.